Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua di rumah, khususnya anak-anak kelas 6 ya. Baik, hari ini ketemu lagi dengan Ibu. Ya, hari ini Ibu akan menjelaskan materi bahasa Indonesia mengenai kalimat efektif. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Jadi, tolong di rumah kalian buka buku catatan kalian, mohon nanti dicatat, dan tugas ya ada di dalam video. Jadi kalian simak baik-baik ya video yang pembelajaran yang akan Ibu kasih kepada kalian. Jangan lupa sebelum belajar ya, kalian di rumah ya baca doa terlebih dahulu, kemudian kalian sarapan ya. Kemudian kalian simak penjelasan yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Mohon disimak baik-baik dan dicatat. Baik, hari ini ya Ibu akan menjelaskan ya. Mohon kalian simak baik-baik. Mungkin cukup dari Ibu. Mari kita dengarkan penjelasan bahasa Indonesia dari Ibu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia KD 3.4 menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tujuan pembelajaran memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Perhatikan ya anak-anak. Persatuan dalam perbedaan, pendalaman materi. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi kalimat efektif itu sesuai dengan PUEBI. Kemudian kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu ada subjek, predikat, objek, dan keterangan atau SPOK. Subjek, orang yang melakukan pekerjaan tertentu dengan kalimat tidak hanya orang, subjek, dan dapat berupa kata benda, hewan, dan tumbuhan. Predikat, tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Objek, sesuatu yang berdasarkan pada aktivitas subjek. Keterangan, penjelasan di mana, kapan, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi dalam kalimat. Perhatikan contoh kalimat efektif berikut. Di situ ada beberapa contoh kalimat ya. Jadi subjeknya itu I.R. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Atta. Predikatnya memproklamasikan, objeknya kemerdekaan Indonesia, dan keterangannya di Jakarta. Jadi sudah ada ya subjek, predikat, objek, dan keterangannya pada masing-masing kalimat pada contoh yang sudah ada. Coba tentukan SPO dan K dari kalimat efektif berikut. Baik, dibaca ya anak-anak. Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat melancarkan serangan ke markas Sekutu. Yang mana sih? Subjeknya, predikat, objek, dan keterangannya. Baik. TKR Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat melancarkan serangan ke markas Sekutu. Jadi subjeknya adalah TKR ya, kemudian predikatnya rakyat melancarkan, objeknya serangan. Nah, keterangannya yaitu markas Sekutu. Di situ sudah dicantumkan ya subjek, predikat, objeknya. Peta pikiran dapat membuat lebih mudah mengingat informasi penting dari suatu teks yang telah kamu baca. Saat membuat peta pikiran, sebaiknya menggunakan kalimat efektif. Jadi, lebih mudah ya. Jadi, kalian harus membuat peta pikirannya. Ingat kembali dengan peta pikiran ya. Bentuk peta pikiran dapat dibuat seperti berikut ini ya. Contohnya seperti ini agar lebih mudah mencari informasi 1, 2, 3, dan 4.
Membuat peta pikiran dari teks sejarah, ingat ya, peta pikiran adalah cara menyajikan informasi penting dalam bentuk diagram dan sebagainya. Peta pikiran dapat membantu kita lebih memahami dan memudah ya membaca dari suatu teks yang sudah ada. Kemudian, berikut langkah-langkah membuat peta pikiran dari teks sejarah. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Kemudian, buatlah kerangka peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang ketiga, tulislah informasi dari setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang kamu buat. Menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram, ya. Kemudian sajikan informasi penting yang kamu temukan dari teks dalam bentuk diagram yang sesuai. Jadi kalian harus cermat membaca teksnya dulu ya. Lanjut, kemudian carilah sebuah teks di buku atau majalah yang berkaitan dengan sejarah. Selanjutnya, temukan informasi penting dari teks tersebut. Sajikan informasi penting tersebut dalam bentuk diagram. Baik, itu tugas kalian ya. Kalian harus mencari ya dari buku atau majalah.